Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Gimana, sehat semua? Sehat, Nggak ada yang alhamdulillah. Tidak Sakit ada kan? yang sakit, Bu. Sakit hati, Bu. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, Fakih, mau memimpin doa? Siap, Bu. Ya, silahkan dipimpin, Fakih. Mari kita tadahkan tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini akan lancar ya. Amin. Iya, Bu. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran nih, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang mau memberi pemanasan dulu? Tepuk-tepuk semangat mungkin? Siap, Bisa, Bu. Fakih? Boleh. Ya, yang lain ikuti Fakih ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, kawan. Tangannya disiapkan, kita akan tepuk semongko. Nah, Oke. tepuk semongko. 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 Bagus sekali, Fakih. Terima kasih, Fakih. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, makhluk hidup selain manusia, ada apa lagi? Binatang, Bu. Ya, Tumbuhan, bagus, Bu. David. Selanjutnya? Tumbuhan, Bu. Iya, bagus, tumbuhan. Jadi, makhluk hidup itu selain manusia ada tumbuhan dan hewan. Nah, jadi di sini hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak di sini bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Saya, Bu. Apa, David? Batang pohon, Bu. Batang pohon, bagus, David. Daun Ya, juga, pintar Bu. sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bagian tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Nah, jadi fungsi akar ini tadi untuk mengokohkan tumbuhan tersebut. Jadi, akar-akar ini tadi akan mencengkeram tanah-tanah di sekitarnya untuk mengokohkan tumbuhan tersebut agar tidak mudah roboh diterpa angin ataupun ketika hujan turun. Dan fungsi dari akar ini tadi selain mengokohkan juga untuk menyerap makanan, untuk menyerap mineral ataupun nutrisi dan zat hara air-air dari dalam tanah itu.
Jadi akar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, ini adalah contoh tumbuhan. Kita di sini akan berfokus pada akarnya ya. Yang pertama, ini ada leher akar. Leher akar ini adalah yang berbatasan langsung dengan permukaan tanah. Dan ini ada cabang akar. Nah, pertama ini ada batang akar. Batang akar yang ini, yang paling besar. Ini adalah batang akar namanya. Nah, di batang akar ini terdapat cabang-cabang, namanya cabang akar. Ini cabang akar. Dan juga di cabang akar itu tadi ada rambut-rambutnya. Jadi ada serabut-serabut kecilnya, akar-akar serabut kecil. Jadi namanya rambut akar. Yang terakhir ada ujung akar. Ini yang paling bawah. Jadi apa Azizah, apa tadi fungsi akar? Ya, Bu. Azizah, Ya, apa tadi fungsi akar? untuk menyimpan makanan, Bu. Untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, itu juga benar, tapi yang paling tepat adalah untuk menyerap air dari dalam tanah ya. Yang paling tepat itu untuk menyerap air-air dan mineral dari dalam tanah. Yang lain Baik, diingat Bu. ya. Ya, selanjutnya. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya adalah bagian selanjutnya dari tumbuhan adalah bunga. Bunga ini adalah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, ini adalah contoh tumbuhan, contoh bunga maksud Ibu. Ini. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota bunga ini adalah bagian tercantik ya di bunga. Biasanya itu berwarna-warni, bisa berwarna merah, kuning, dan sebagainya. Nah, jadi fungsi mahkota ini tadi itu untuk menarik serangga-serangga di sekitarnya. Itu fungsinya. Lalu selanjutnya ada benang sari. Ada yang tahu benang sari ini apa? Tidak tahu, Bu. Ya, belum tahu ya, jadi akan Ibu jelaskan. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Nah, yang ini, yang panjang ini, nah ini juga. Terlihat ya? Yang ini adalah benang sari. Ini adalah alat kelamin jantan. Lalu di benang sari ini ada kepala sari, yaitu di situ adalah bagian untuk menyimpan serbuk sari. Kalian pernah nggak misalnya megang bunga yang di benang sarinya, terus ada ada serbuk-serbuk gitu. Pernah megang kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, iya, jadi serbuk-serbuk yang kalian pegang itu namanya serbuk sari. Itu berperan untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Lalu selanjutnya ada putik. Putik ini ada tangkai putik dan kepala putik. Jadi putik ini adalah alat kelamin betina. Jadi berbeda dengan hewan dan manusia, pada tumbuhan, pada bunga ini alat kelaminnya ada jantan dan betina. Langsung ada jantan dan betina dalam satu tumbuhan sekaligus. Jadi ini adalah alat kelamin betinanya. Dan ini kepala putik. Lihat ini, yang ini bagian yang atas ini kepala putik. Fungsinya untuk tempat jatuhnya si serbuk sari itu tadi. Kan tadi mahkota itu berfungsi untuk menarik serangga-serangga. Nah, serangga ini nanti akan
menyedot nektar dari bunga tersebut dan menyentuh kepala sari, dan serbuk sarinya itu nanti akan jatuh ke kepala putik ini. Nah, dan ini adalah bakal biji. Ini bakal biji. Lalu selanjutnya ada kelopak. Kelopak ini adalah, kalian pernah lihat bunga kuncup nggak? Enggak, Kalian Bu. pernah lihat bunga kuncup? Belum, Bu. Yang lain ada yang pernah lihat bunga kuncup? Bunga yang belum mekar. Oh, pernah Bu. Kalau belum mekar pernah. Kalau itu pernah, Bu. Ya, katanya. Nah, jadi kelopak bunga ini tadi itu yang melindungi si bunga kuncup itu tadi. Jadi sebelum sebelum bunga itu mekar sempurna kan mahkotanya tadi keluar. Nah, itu dilindungi dengan si kelopak bunga ini tadi. Dan selanjutnya ada dasar bunga. Ini adalah tempat bersemayamnya atau tempat dari si mahkota bunga tersebut. Selanjutnya ada tangkai bunga. Ini adalah penghubung antara bunga ini dan batang. Ya, sudah paham? Paham, Bu. Iya, Ada yang Bu. mau ditanyakan? Paham, Bu. Ya, karena kalian semua bilang udah paham nih. Ainaya, fungsi benang sari tadi apa? Benang sari ini tadi apa, Ainaya? Itu fungsinya kah, Bu? Iya. Fungsinya untuk sebagai bakal perkembangbiakan dari kepala sari ke kepala putik, Bu. Ya, lebih Bu? tepatnya kepala putik, benang sari ini adalah alat kelamin jantan ya, Ainaya. Ya, yang lain diingat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsi untuk berlangsungnya proses fotosintesis pada daun. Jadi daun ini berfungsi sebagai proses fotosintesis, lalu setelah proses fotosintesis itu akan menghasilkan nutrisi dan makanan untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi proses terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan itu tadi di daun. Rama Pujia, bisa ulangi kata Ibu tadi? Bisa, Bu. Fungsi daun tadi apa, Rama Pujia? Fungsi daun tadi untuk proses fotosintesis dan tempat berlangsungnya membuat makanan, Bu. Iya, benar sekali. Good job. Yeay. Ya, jadi di daun ini juga mengandung banyak zat hijau. Jadi zat hijau daun itu namanya klorofil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nih, jadi ini batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menjadi tempat munculnya bunga dan buah serta daun. Fungsi batang ini untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Nah, kan tadi akar berfungsi menyerap mineral dan air dari dalam tanah. Nah, jadi di dalam batang itu tadi yang tadi kan diserap akar. Setelah diserap akar, sampai ke batang dan akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu dialirkan juga ke daun untuk proses fotosintesis. Selanjutnya
Ya. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji kecambah. Contohnya ada buah mangga, buah apel. Buah ini adalah tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Nah, jadi buah itu berfungsi untuk melindungi biji. Jadi di dalam buah itu ada bijinya. Nah, ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Banyak ya contoh buah-buahan. Ada buah mangga, buah apel. Nah, selanjutnya ada biji. Nah, di dalam buah tadi sudah Ibu jelaskan kan bahwa saat kita belah buah itu, di dalamnya ada biji. Nah, jadi biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan. Jadi biji ini kalau misalnya kalian mau menumbuhkan tumbuhan baru nih, jadi yang kalian tanam itu bukan buahnya, jadi bijinya. Kalian ambil bijinya dan itu bisa menjadi tumbuhan baru. Kalian tanam di tanah, kalian siram dan itu nanti akan menjadi tumbuhan baru. Jadi biji ini adalah salah satu adalah bagian terpenting atau bagian yang berkontribusi untuk pelestarian tumbuh-tumbuhan. Karena kan bakal tumbuhan baru ini yang ditanam ini adalah bijinya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari biji. Dari biji itu ada dua jenis. Ada yang berkeping 1 dan berkeping 2. Jadi yang berkeping 1 namanya monokotil, yang berkeping 2 disebut dikotil. Yang ini. Nah, di sini contoh dari biji berkeping 2 adalah biji kacang. Lihat. Kalian pernah lihat biji kacang nggak? Bu. Pernah, Bu. Pernah, iya. Jadi biji kacang itu termasuk biji berkeping 2 ya, atau dikotil. Nah, ini adalah bagian-bagian dari biji. Nah, yang pertama ada kulit biji atau bagian yang melindungi si biji tersebut. Jadi kulit luarnya lah. Selanjutnya ada poros embrio. Poros embrio ini adalah keseluruhan. Lihat kan? Kalian lihat ada ini enggak? Kan biji ini dibelah lalu ada bakal-bakal tumbuhan dan daun. Ini kalian bisa lihat? Yang ini? Bisa, Bu. Nah, jadi ini adalah poros embrio. Jadi bakal tumbuhan baru ini namanya poros embrio. Nah, di poros embrio itu ada plumula, mohon maaf, ada plumula atau bakal daun dan batang baru. Selanjutnya yang radikula ini adalah bakal akar baru. Jadi dari seluruh bagian ini dinamakan poros embrio. Lalu kotiledon ini adalah untuk menampung sari-sari makanan atau energi untuk pertumbuhan si poros embrio ini tadi ya. Bisa diulangi tadi? Poros embrio apa? Denny Maulana? Denny Maulana ada? Cikal bakal tumbuhnya, Bu. Iya, benar sekali.
Ya, selanjutnya ada biji berkeping satu atau monokotil. Di sini ada contohnya jagung. Jadi biji dikotil dan monokotil ini bukan maksudnya berbiji banyak gitu ya. Kan jagung ini kalau kalian lihat pasti bijinya banyak nih. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya itu dilihat dari per bijinya. Lihat, kalau ini kan bisa terbelah dua nih, yang kacang ini. Lihat. Kalau ini nggak bisa dibelah-belah lagi. Nah, dan selanjutnya ini ada bagian-bagian dari biji jagung. Ini ada jaringan buah. Ya, kulit biji dan jaringan buah ini adalah yang luarnya ini. Yang terluar. Nah, lalu ada kotiledon, sama aja ya. Kotiledon ini. Kotiledon sama fungsinya dengan yang dikotil. Itu menyimpan nutrisi dan energi untuk pertumbuhan si poros embrio ini. Poros embrio. Lalu ada plumula, sama dengan definisi plumula di biji berkeping dua atau dikotil tadi. Plumula ini adalah bakal, batang, dan daun baru. Lalu radikula ini adalah bakal akar baru. Nah, ya selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membaca. Membacanya masing-masing ya. Tidak usah pakai suara. Ibu akan beri kalian waktu untuk membaca. Lalu Ibu nanti setelah kalian membaca akan Ibu akan tunjuk kalian untuk menjawab pertanyaan, menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa kewajiban kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Jadi, apa sih yang harusnya kalian lakukan terhadap tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat yang kalian dapatkan dari bunga itu apa sih? Jadi, sudah paham dengan soalnya? Sudah, Bu. Iya. Jadi, Ibu akan beri waktu kalian untuk membaca di dalam hati. Ya, apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah. Nah, dari teks tadi nih, kira-kira apa sih manfaat yang bisa kalian peroleh dari bunga? Ainaya bisa menjawab? Bisa, Bu. Iya. Bunga bisa membuat harum udara di lingkungan rumah. Iya, benar, Ainaya. Terima kasih, Ainaya. Good job. Jadi bunga ini, kata Ainaya tadi, bisa membuat wangi di sekitar lingkungan. Gitu ya tadi, Ainaya ya? Iya, Bu. Iya, jadi selain Ainaya nih, ada lagi nggak? Coba Ibu tunjuk. Denny Maulana. Manfaat apa yang kamu peroleh dari bunga tersebut? Mempercantik rumah, Bu. Iya, mempercantik lingkungan. Halo. Ya, mempercantik lingkungan rumah. Benar sekali. Good job, Denny. Jadi bunga itu selain kata Ainaya tadi bisa memberikan wangi di lingkungan, terhadap lingkungan sekitar rumah. Jika kita menanamnya ya di sekitar rumah, itu akan memberikan wangi. Lalu kata Denny tadi akan mempercantik. Nah, itu benar sekali kata Ainaya dan Denny. Lalu selanjutnya, kewajiban apa sih yang harus kalian lakukan terhadap tumbuhan di sekitar kalian? Istiqomah bisa menjawab pertanyaan ini? Kira-kira apa istiqomah yang harus kamu lakukan?
dengan tumbuhan di sekitarnya. Merawatnya, benar sekali. Iya, good job, pintar sekali Nur Istiqomah. Jadi kalau misalnya kita menanam bunga di lingkungan kita, kita juga harus merawatnya. Jadi harus menyiraminya tiap hari, merawatnya, misalnya membuang daun-daun yang sudah mati dari batangnya. Nah, jadi kita tidak bisa ya menanam saja dan tidak merawat, berharap bunga atau tumbuhan itu akan tumbuh sendiri gitu. Sebenarnya bisa, tapi karena kita yang menanamnya, jadi seharusnya kita itu menjaga bunga tersebut ya, menyiraminya tiap hari, ya merawat seperti kata Istiqomah tadi. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, nggak ada ya. Berarti sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu, iya terima kasih. Jadi Ibu tekankan lagi bahwa pentingnya melestarikan tumbuhan-tumbuhan tadi di sekitar rumah kita, karena tumbuhan-tumbuhan ini banyak sekali memiliki manfaat. Kalau misalnya tumbuhan bukan bunga, itu akan menghasilkan oksigen dan yang akan kita hirup. Jadi ini sangat bagus untuk lingkungan. Maka dari itu untuk lingkungan yang sehat dan baik serta terjaga, kita harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan di lingkungan kita. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Iya, alhamdulillah kalau sudah mengerti, karena tadi tidak ada pertanyaan ya. Nah, jadi Ibu ada tugas untuk kalian untuk minggu depan. Jadi Ibu minta kalian untuk membeli pot, lalu diisi dengan tanah, lalu kalian tanam biji di sana. Biji apa aja, bisa bunga, bisa tumbuhan apapun, pokoknya terserah kalian. Pokoknya kalian menanam biji tersebut di pot. Mengerti, anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, jadi Ibu minta kalian untuk menanamnya di pot ya. Jangan lupa, tadi apa kata Istiqomah? Kalau kita menanam tumbuhan, harus diapakan? Iya, harus dirawat ya. Jadi Ibu minta kalian untuk merawat tumbuhan tersebut. Kalian sirami tiap hari. Dan kalian amati pertumbuhannya. Mengerti? Iya, mengerti, Bu. Iya, alhamdulillah anak-anak kalau misalnya sudah mengerti dan kalian juga dan Ibu juga sudah menyampaikan untuk tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Jadi Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.